wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Aziza Ulia. Ibu adalah mahasiswa dari Universitas Mula Warman. Pada hari ini kita akan belajar matematika, materi penyajian data. Tetapi sebelumnya kalian harus mengetahui apa saja kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dalam menyajikan sebuah data hasil pengamatan yang telah dilakukan, kita harus membuat sajian data dengan sederhana dan jelas agar mudah dibaca dan dipahami oleh orang lain yang ingin mengetahuinya. Supaya data pengamatan menjadi sederhana dan mudah dipahami, kita perlu merubahnya ke dalam beberapa bentuk penyajian data. Bentuk penyajian data yang pertama yaitu ada daftar. Bentuk penyajian data yang kedua ada tabel. Yang ketiga ada diagram gambar. Yang keempat ada diagram batang. Yang kelima ada diagram garis. Halo Beni. Apakah kamu sudah mengumpulkan data tinggi badan semua teman-temanmu di kelas? Sudah Bu, data tinggi badan semua teman-teman di kelas sudah Beni kumpulkan. Terima kasih Beni. Selanjutnya tolong tuliskan data tersebut di papan tulis ya. Baik Bu. Nah, ini adalah data tinggi badan teman-teman di kelas. Baiklah, selanjutnya coba Beni bantu Ibu untuk menentukan tinggi badan tertinggi dan tinggi badan terendah dari data tersebut. Baik Bu, dari data tersebut diperoleh tinggi badan tertinggi adalah 165 cm dan data terendah adalah 138 cm. Ya, benar sekali Beni. Wah, ternyata Beni sudah pandai dalam membaca data. Terima kasih banyak ya Beni. Iya Bu, sama-sama. Nah, data yang telah Beni tulis di papan tulis tersebut merupakan contoh dari penyajian data dalam bentuk daftar. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menafsirkan data pada daftar tersebut. Langkah pertama menafsirkan data dari daftar dapat dilakukan terlebih dahulu dengan mengurutkan data dalam daftar dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berikut ini adalah data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar dalam satuan sentimeter. Dari daftar data yang telah diurutkan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu 138 cm ada 2 anak, 140 cm ada 2 anak, 142 cm ada 2 anak, 143 cm ada 1 anak, 145 cm ada 1 anak, 148 cm ada 1 anak, 149 cm ada 1 anak, 150 cm ada 3 anak, 151 cm ada 1 anak, 152 cm ada 2 anak. Hingga data yang terakhir yaitu 165 cm ada 1 anak. Bentuk penyajian data yang kedua yaitu tabel. Berikut ini adalah daftar golongan darah yang terdiri dari A, B, AB, dan O. Dari daftar golongan darah tersebut, kita akan mengubahnya ke dalam bentuk tabel. Namun sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu baris dan kolom.
Baris adalah deretan yang mengarah ke samping kanan, sedangkan kolom merupakan deretan yang mengarah ke bawah. Setelah mengetahui baris dan kolom, kita sesuaikan berapa banyak baris dan kolom yang kita inginkan dari jumlah data yang kita miliki. Di sini kita membutuhkan 3 kolom, yaitu ada nomor, nama siswa, dan golongan darah. Ya, jadi ini adalah tabel golongan darah siswa kelas 5 yang telah jadi. Dengan baris sebanyak 30 baris, yaitu dari nomor 1 sampai 30. Namun, pada tabel ini memiliki kelemahan, yaitu apabila ingin mengetahui banyaknya siswa dengan golongan darah tertentu, masih harus menghitung satu persatu. Misalkan, berapa anak yang memiliki golongan darah A? Data dapat dilihat dari siswa yang memiliki golongan darah A. Jadi, untuk memudahkan kita dalam menyajikan data pada tabel tersebut, dapat kita buat dalam bentuk tabel lainnya, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, kita dapat dengan mudah melihat siapa saja anak yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O. Banyaknya golongan darah juga langsung terlihat pada kolom nomor, yaitu nomor 1, golongan darah A ada 12 anak. Nomor 2, golongan darah B ada 7 anak. Nomor 3, golongan darah AB ada 3 anak. Dan nomor 4, golongan darah O ada 8 anak. Apabila daftar golongan darah tersebut menginginkan banyak siswa masing-masing golongan darah, maka dapat dibuat lagi tabel seperti berikut ini. Nah, dapat kita lihat pada kolom nomor tabel tersebut menyatakan ada 4 golongan darah. Banyaknya siswa yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O terdapat pada kolom banyak siswa atau yang biasa kita sebut dengan frekuensi. Pada tabel frekuensi terdapat kolom bawah kanan yang menunjukkan jumlah. Jumlah di sini adalah banyaknya siswa kelas 5, yaitu 30 anak. Bentuk penyajian data yang ketiga yaitu diagram gambar. Berikut ini adalah data peminjam buku di perpustakaan. Dari data tersebut, kita dapat sajikan dalam bentuk diagram gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, ada gambar anak memegang buku berwarna biru, yaitu untuk mewakili 10 orang anak. Gambar yang kedua yaitu seorang anak memegang buku berwarna kuning, yaitu mewakili 5 orang anak. Ya, sekarang kita akan lanjut untuk membuat kolom, yaitu ada nomor, hari, peminjam, dan diagram gambar. Berikut ini kolom dan baris yang telah dibuat. Data yang pertama pada hari Senin dengan 25 peminjam, yaitu gambarnya ada 2 orang anak memegang buku berwarna biru dan 1 anak memegang buku berwarna kuning. Yang kedua pada hari Selasa dengan 20 orang peminjam, yaitu dengan gambar 2 orang anak memegang buku berwarna biru. Yang ketiga pada hari Rabu dengan 30 orang peminjam, yaitu gambarnya ada 3 orang anak memegang buku berwarna biru. Pada hari Kamis terdapat 15 orang peminjam, gambar anak 1 memegang buku berwarna biru dan 1 gambar anak memegang buku berwarna kuning. Yang kelima pada hari Jumat dengan peminjam ada 10 orang dengan gambar yaitu 1 orang anak memegang buku berwarna biru. Yang terakhir yaitu pada hari Sabtu terdapat 45 orang peminjam dengan gambar 4
4 orang anak memegang buku berwarna biru dan 1 orang anak memegang buku berwarna kuning. Bentuk penyajian data berikutnya yaitu ada diagram batang dan diagram garis. Di sini kita sudah mempunyai data profesi orang tua siswa kelas 5. Yang pertama ada pegawai negeri sipil atau PNS sebanyak 8 orang. Berikutnya ada TNI sebanyak 5 orang, petani sebanyak 12 orang, guru sebanyak 3 orang, dan wira swasta sebanyak 2 orang. Untuk membuat diagram batang sendiri, yaitu langkah pertama kita akan menggambar garis sumbu. 1 garis lurus vertikal atau yang mengarah ke atas, dan 1 garis horizontal atau garis mendatar yang mengarah ke samping. Kemudian, kita beri keterangan pada garis horizontal yaitu profesi orang tua. Dan pada garis vertikal yaitu banyak orang tua siswa. Sesuai dengan jumlahnya kita ada 12 yang terbanyak sehingga diurutkan dari nomor 1 sampai 12. Lalu kita buat garis putus-putus secara horizontal lurus dari angka yang berada di samping garis vertikal. Garis putus-putus ini memudahkan kita untuk membuat balok agar sesuai dengan angka atau jumlah data yang kita inginkan. Yang terakhir yaitu buatlah balok memanjang ke atas mengikuti dengan angka atau jumlah dari sebuah data. Ya, dapat kita lihat di sini yaitu PNS terdapat 8 orang, TNI 5 orang, petani 12 orang, guru sebanyak 3 orang, dan wira swasta sebanyak 2 orang. Berikutnya yaitu kita akan membuat diagram garis. Di sini sudah ada data profesi orang tua siswa kelas 5 seperti yang tadi. Lalu kembali kita membuat garis vertikal dan garis horizontal. Lalu diberi keterangan profesi orang tua pada garis horizontal dan banyak orang tua pada garis vertikal. Lanjut dengan garis putus-putus ke samping kanan. Lalu di sini kita mulai untuk memberi garis putus-putus pada profesi orang tua, ditarik garis ke atas, lalu diberi tanda titik, yaitu PNS 8 orang, TNI 5 orang, petani 12 orang, guru 3 orang, dan wira swasta 2 orang. Selanjutnya kita hubungkan garis dari titik yang pertama sampai titik yang kelima. Jadi terbentuklah diagram garis. Sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, kesehatan kalian, dan makan makanan yang bergizi, serta rajin berolahraga. Sampai jumpa kembali anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.